Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira. Saya mahasiswa UIN Araniri, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 1908082. Saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas TKM 2 saya, yaitu PPT tentang hasil kaji jurnal tentang membran filtrasi untuk memenuhi tugas kimia analitik 2. Terima kasih. Berikut paparan hasil presentasi saya. Baiklah, saya akan membahas tentang hasil kaji jurnal hasil TKM saya yang saya dapat mengenai membran filtrasi. Dengan judul jurnal saya dapat dilihat di slide, yaitu tentang efektivitas filtrasi membran selulosa dalam pengelolaan limbah tekstil. Nah, jurnal ini dikarang oleh Yusriani Saptadewi, merupakan salah satu mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Satya Negara Indonesia. Nah, di jurnal ini itu terdapat beberapa poin penting yang dibahas dan yang akan saya jelaskan juga pada slide presentasi saya. Di mana bisa kita lihat di slide itu ada 4 poin penting. Yang pertama ada pencemaran air, limbah tekstil, filtrasi, dan teknologi membran. Nah, keempat poin ini itu akan saya bahas satu persatu di dalam hasil kaji TKM saya. Yang pertama terkait dengan pencemaran air. Nah, dapat dilihat di slide bahwa pencemaran air itu merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah. Tempat penampungan ini merupakan tempat penampungan air. Nah, seperti danau kan tempat penampungan air, sungai, begitupun dengan lautan dan air tanah. Nah, ini pencemaran air ini itu diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri, di mana pencemaran air ini itu dapat mengakibatkan menurunnya kualitas air yang dari ringan maupun sampai tingkat yang sangat membahayakan. Jadi di Indonesia itu dapat kita ketahui bahwa pencemaran air ini semakin hari dia semakin menjadi-jadi permasalahannya. Kenapa? Karena ada beberapa referensi yang saya baca, seperti referensi Asian Development Bank itu pernah menyebutkan bahwa pencemaran air di Indonesia itu menimbulkan kerugian yang sangat besar, yaitu kerugian sebanyak 45 triliun per tahunnya, itu per tahun. Nah, dampak lainnya dari pencemaran air tersebut ya seperti yang kita ketahui, yaitu dampak lainnya terhadap lingkungan hidup, ekosistem, dan bisa terjadi matinya berbagai organisme yang hidup di air tersebut. Nah, limbah industri ini dia bisa dikatakan sebagai pencemar. Dan salah satu limbah industri yang dapat menyebabkan pencemaran air itu salah satunya yaitu industri tekstil. Nah, di mana dia nanti akan menghasilkan limbah tekstil. Dan definisi limbah tekstil itu dapat dilihat di slide. Dia merupakan sesuatu yang memiliki padatan tersuspensi. Artinya apa? Artinya campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut. Dalam jumlah yang sangat banyak tentunya, dan warna yang kuat, pH yang sangat berfluktuatif, dan dengan suhu yang tinggi serta konsentrasi kromium dan fenolnya juga sangat tinggi. Nah, salah satu alternatif dari pengolahan limbah cair ini yaitu dengan cara metode filtrasi yang akan kita bahas di poin ini, di mana di dalam jurnal ini itu definisi dari filtrasi itu sendiri merupakan pemisahan campuran solida liquida melalui media porus, di mana solida tersebut tertahan di dalam media dan liquida yang dilewatkan. Nah, di sini kan bisa kita lihat ada dua fase kan, liquida sama solida kan. Nah, di mana secara umum kita dapat tahu bahwa definisi filtrasi itu merupakan proses pengolahan dengan cara mengalirkan air limbah melewati suatu media yang disusun dari bahan-bahan butiran dengan diameter dan tebal tertentu, dengan diameter tertentu. Nah, media ini merupakan media filter. Dan proses ini ditujukan untuk menghilangkan bahan-bahan terlarut dan tak terlarut. Jadi di filtrasi ini itu terdapat dua fase, di mana satu fasenya itu akan tertahan dan satu fasenya lagi itu akan melewati pori-pori dari membran tersebut. Selanjutnya, di sini ada teknologi membran. Nah, teknologi membran itu kan merupakan selaput tipis yang semi permeabel yang berupa lapisan
dan dapat memisahkan dua fase. Nah, ini yang digunakan pada metode filtrasi yang di atas tadi, yaitu teknologi membran. Nah, berbicara tentang membran, sebelum kita melanjutkan tentang membran, kita harus tahu dulu atau kita masuk dulu ke dalam metodologi dari jurnal tersebut, di mana di dalam metodologi penelitiannya itu akan dibahas lokasi penelitiannya itu di mana, objek penelitiannya itu apa, dan metodologi penelitiannya itu seperti apa. Nah, jadi dapat kita lihat di slide, penelitian ini itu dilakukan di Desa Rejodani, Kecamatan Ngaglik, di mana objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini yaitu limbah industri tekstil di desa tersebut, di Desa Rejodani, Kecamatan Ngaglik. Penelitian eksperimentalnya itu dilakukan dengan metode RAL, rancang acak lengkap. Nah, eksperimen dengan proses filtrasi air limbah itu menggunakan membran selulosa dan kertas saring milipor dengan dua perlakuan kedap udara dan perlakuan non kedap udara. Nah, berarti di sini dapat kita lihat bahwa dia ada dua alat yang memang alat yang sangat penting di dalam penelitian ini, yaitu membran selulosa sama kertas saring milipor. Nah, jadi nanti di pembahasan juga akan dijelaskan nanti ini akan dibuat dua perlakuan. Setiap satu alat ada dua perlakuan, yaitu vakum, kedap udara, ataupun non vakum, tidak kedap udara. Nah, selanjutnya berbicara tentang membran. Secara keseluruhan, membran itu kan dibagi menjadi 3 kategori kan, dimana yang pertama itu ada porous membran. Nah, membran ini berdasarkan atas ukuran partikel dari zat-zat yang akan dipisahkan, di mana hanya ada partikel atau hanya partikel dengan ukuran tertentu yang dapat melewati membran tersebut, sedangkan sisanya itu akan tertahan. Dan berdasarkan klasifikasi dari IUPAC, ukuran partikel itu ada ukuran tertentu dia. Yang pertama itu ada ukuran lebih besar daripada 50 nanometer yang dinamakan dengan makropores, dan yang kedua itu 2 nanometer sampai 50 nanometer itu ukurannya ya, yang dinamakan dengan mesopores, dan yang ketiga ada mikropores dengan ukuran lebih kecil daripada 2 nanometer. Nah, membran ini itu, membran porous membran itu digunakan pada microfiltration dan ultrafiltration. Dan yang kedua itu ada membran non porous, di mana membran ini digunakan untuk memisahkan molekul dengan ukuran yang sama, baik gas maupun cairan, itu fasenya. Dan pada membran ini itu tidak terdapat pori seperti halnya pada membran yang pertama tadi, dia berbeda. Dan yang ketiga itu ada carrier membran, di mana carrier membran ini merupakan perpindahan yang terjadi dengan bantuan carrier molekul yang mentransportasikan komponen yang diinginkan melalui membran tersebut. Dan carrier membran ini dia memiliki afinitas yang sangat spesifik terhadap salah satu komponen, sehingga pemisahan dengan selektivitas yang tinggi itu dapat dicapai ketika kita menggunakan membran yang ketiga ini, carrier membran. Selanjutnya, pada poin terakhir, selanjutnya, tadi kan kita berbicara tentang membran ya kan. Nah, yang tadi yang saya jelaskan tadi itu merupakan definisi dan pembagian membran secara umum. Nah, di dalam jurnal ini itu membran yang digunakan seperti yang sudah saya bilang pada slide sebelumnya, yaitu membran selulosa, di mana membran selulosa ini memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga dia sesuai dengan persyaratan pada penelitian yang diteliti ini, di mana ketika membran itu tidak sesuai dengan persyaratan, maka kemampuannya itu untuk menyaring itu tidak akan maksimal ataupun tidak akan bekerja baik. Jadi kesimpulannya itu suatu membran yang digunakan pada membran filtrasi itu harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Dan membran itu yang digunakan ukurannya itu harus dicatat sesuai dengan ukuran milipor, sesuai juga dengan ukuran pada penelitian yang dibutuhkan. Nah, pada poin terakhir ini dibicarakan mengenai ketiga parameter, artinya parameter yang akan diuji pada penelitian ini. Sebenarnya itu ada 4 parameter.
Cuman yang poin keempat itu merupakan efisiensi. Efisiensi tetapi termasuk juga ke dalam parameter. Yang pertama itu ada parameter warna, parameter penurunan kromium, dan parameter penurunan fenol. Dan yang terakhir itu efisiensi. Yang terakhir itu ada efisiensi penurunan unsur pencemarnya. Nah, di slide selanjutnya itu akan dijelaskan mengenai beberapa parameter tadi. Nah, yang pertama itu kan ada parameter warna. Di mana parameter warna ini dia dilakukan setelah perlakuan filtrasi menggunakan membran selulosa dan kertas saring milipor. Nah, nanti di jurnal tersebut itu ada dicantumkan bagaimana perlakuannya. Di mana kan seperti yang kita bilang tadi bahwa setiap dua alat yang digunakan itu ada dua perlakuan. Yang mana di membran selulosa itu ada perlakuan tidak kedap non vakum dan kedap vakum. Begitupun pada kertas saring milipor ada dua perlakuan juga, tidak kedap dan kedap. Nah, nanti hasil daripada perlakuan tersebut dibuatlah menjadi diagram seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa diagram batang yang berwarna biru itu untuk hasil yang tidak kedap dan yang warna merah itu menunjukkan kepada hasil yang kedap. Nah, uji analisis varian terhadap warna yang didapatkan itu F-hits lebih besar daripada F-tap, di mana F-hits-nya itu 21 dan F-tap-nya 7,6 pada alfa 0,01. Nah, artinya ini apa? Artinya dia non H0. Berarti dia tidak atau berbanding terbalik dengan hipotesis negatif. Berarti hasil daripada uji ini yaitu hipotesis positif, di mana adanya pengaruh nyata dari penurunan kadar warna limbah tekstil tersebut. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada parameter penurunan kromium, di mana perlakuannya juga sama. Dia ada dua perlakuan, di mana di membran selulosa itu ada perlakuan tidak kedap non vakum dan kedap vakum. Begitupun pada kertas saring milipor. Nah, ini hasil ujinya bisa dilihat. Uji analisis varian terhadap penurunan krom ini didapatkan sama juga, F-hits-nya itu lebih besar daripada F-tap. Artinya ada pengaruh nyata dari penurunan kadar krom pada limbah tekstil dengan cara filtrasi menggunakan filter membran selulosa maupun kertas saring. Nah, proses penurunan kadar krom ini itu antara penggunaan membran dan selulosa dan kertas saring milipor itu menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Artinya di sini bisa kita lihat hasilnya itu sangat signifikan. Bisa kita bedakan antara hasil dari perlakuan kedap sama hasil dari perlakuan non kedap. Yang ketiga itu ada parameter penurunan fenol. Nah, di sini hasilnya sama juga, F-hits-nya itu lebih besar daripada F-tap. Berarti ini ditandai bahwa hasil daripada uji ini adalah positif, hipotesis positif, artinya ada pengaruh nyata dari penurunan kadar krom limbah tekstil. Nah, uji analisis lanjutan menggunakan uji jarak Duncan, di mana tujuannya untuk mengetahui perbandingan pengaruh penggunaan membran selulosa dan kertas saring milipor tersebut. Nah, pada uji ini diketahui beda nyata antara perlakuan media filter. Proses penurunan kadar fenol tekstil antara penggunaan membran selulosa dan kertas saring milipor itu menunjukkan hasil yang sangat signifikan juga. Dan yang terakhir itu ada parameter penurunan unsur pencemar atau efisiensi penurunan unsur pencemar. Nah, parameter yang terakhir ini berbeda dengan ketiga parameter yang dijelaskan di atas tadi. Kenapa? Karena di sini dia cuma menggunakan satu perlakuan, yaitu perlakuan non vakum. Nah, dikarenakan dia hanya menggunakan satu perlakuan yaitu non vakum, maka didapat dari hasil penelitian ini bahwa parameter ini lebih efisiensi atau mempunyai efisiensi yang lebih baik daripada ketiga parameter di atas. Nah, dimana bisa kita lihat bahwa dari tabel
atau dari tabel yang terdapat di jurnal itu bisa kita lihat bahwa memang parameter yang keempat ini sangat lebih efisiensi daripada ketiga parameter di atas. Nah, jadi teman-teman, itu merupakan hasil dari penelitian di jurnal ini atau pembahasan dari penelitian di jurnal ini. Di mana dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada dua kesimpulan. Yang pertama, membran selulosa itu efektif dalam proses filtrasi pengolahan limbah tekstil. Berarti dia efektif. Membran selulosa ini efektif untuk digunakan dalam penelitian ini terkait dengan limbah tekstil. Dan kesimpulan yang kedua, yaitu membran selulosa tanpa vakum pada proses filtrasi parameter yang keempat itu mempunyai efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan lain, artinya dibandingkan dengan parameter yang ketiga di atas. Nah, teman-teman, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil kaji TKM saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.